Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kinerja kami yang menganalisis keuangan laporan PT Bank Danamon ya, dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agri Nugroho. Perkenalkan juga nama saya Muhammad Ilham Syabani. Perkenalkan, nama saya Mufidah Nurul Baiti Wulandari. Ya, di sini sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak James, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menganalisis laporan keuangan PT Bank Danamon. Ya, pertama-tama di sini kita bisa lihat di laporan posisi keuangan PT Danamon di tabel berikut ini dari bulan Desember, dari tahun 2022 sampai tahun 2024 di masa Desember. Di sini bisa kita lihat kas dan setara kasnya di Desember 22 sampai 23 itu mengalami penurunan ya. Yang tadinya 2.755.000 jadi 2.360.000. Lalu mengalami kenaikan lagi di Desember 2024 sekitar jadi 2.467.706 rupiah. Di sini bisa lihat lagi beberapa kategori ya di sini mengalami kenaikan dan penurunan di 3 tahun ke belakang. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan pertama analisis aset growth. Perusahaan menunjukkan ekspansi aset yang konsisten dengan pertumbuhan sebesar 11,90% di 2023 dan 9,50% di 2024, menghasilkan rata-rata tumbuhan tahunan sebesar 10,71%. Tren positif ini mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan skala usahanya secara berkesinambungan. Yang kedua kita juga menganalisis liabilities growth. Pertumbuhan liabilitas berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset, dengan kenaikan 14,4% di tahun 2003 dan 11,14% di tahun 2024, atau rata-rata 12,61% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ekspansi perusahaan lebih banyak dibiayai melalui pendekatan utang dibandingkan sumber pendanaan internal. Selanjutnya, kita juga menganalisis sales growth. Perusahaan mengalami tekanan pada sisi pendapatan dengan penurunan penjualan sekitar 12,52% di tahun 2003, meski sedikit memulih dengan pertumbuhan sekitar 2,56% di 2004. Secara rata-rata, pendapatan masih terkontraksi minus 4,95% per tahun, mengindikasikan tantangan dalam pertahankan kinerja operasional. Selanjutnya ada analisis net sales growth. Laba bersih menunjukkan volatilitas dengan pertumbuhan 6,62% di 2003, diikuti penurunan sebesar minus 10,4% di 2004, menghasilkan rata-rata pertumbuhan negatif sekitar minus 1,69% per tahun. Tren ini dikombinasikan dengan penurunan pendapatan, mencerminkan tekanan profitabilitas yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya ada analisis aset growth yang dilanjutkan oleh Ilham. Silakan Ilham. Nah, berikutnya ada analisis aset growth, yaitu perusahaan menunjukkan ekspansi aset yang konsisten dengan pertumbuhan 11,92% di tahun 2023 dan 9,50% di tahun 2024, menghasilkan rata-rata pertumbuhan di tahun sebesar 10,71%. Tren positif ini mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan skala usahanya secara berkesinambungan. Bisa kalian lihat di sini ada tabel, itu di mana rata-rata keuangannya dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Di sini saya juga akan menjelaskan analisis rasio keuangan. Di sini juga ada rasio likuiditas, yaitu di mana perusahaan mengalami penurunan likuiditas yang signifikan, di mana current ratio dan quick ratio anjlok dari 91,00 di tahun 2022 menjadi
0,35 di tahun 2024. Meski demikian, rasio-rasio tersebut masih berada di level yang sangat aman. Cash ratio juga menurun dari 10,08 menjadi 4,13, menunjukkan cadangan kas yang semakin tipis meski masih memadai untuk memenuhi kewajiban lancar. Lalu juga ada analisis rasio keuangan, yaitu rasio solvabilitas, yang dimana struktur pendanaan perusahaan semakin berat dengan debt to equity ratio yang naik dari 3,16 menjadi 3,68 dan debt to asset ratio mencapai 0,86 di tahun 2024, menunjukkan 86% aset dibiayai utang. Kekhawatiran utama adalah penurunan drastis time interest earned dari 4,31 menjadi 1,42, yang mengindikasikan kemampuan menutup beban bunga dan laba operasi hampir tidak memadai. Selanjutnya juga ada rasio aktivitas. Efisiensi operasional perusahaan sangat rendah, ditandai dengan receivable turnover yang stagnan di sekitar 0,60 sampai 0,68 dan average collection period yang sangat panjang, yaitu 527 sampai 603 hari. Total aset turnover di tahun 2024 itu 2,17, tampak sebagai outlier yang tidak konsisten dengan tren rendah tahun sebelumnya, yaitu 0,07 sampai 0,09, menunjukkan kemungkinan kesalahan data atau perubahan akuntansi. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan kembali oleh Mufidah. Selanjutnya, analisis rasio keuangan. Rasio profitabilitas perusahaan mengalami tekanan profitabilitas multidimensi dengan gross profit margin yang turun drastis dari 91% menjadi 54%. Meski return on asset membaik dari 2% menjadi 21%, return on action sangat rendah di 2%, dan earning per share minimal 0,24 sampai 0,26, mengindikasikan profitabilitas yang lemah bagi pemegang saham. Selanjutnya, analisis rasio keuangan rasio pasar. Rasio pasar perusahaan menunjukkan kondisi yang stabil dan konservatif. Price earning ratio dan pre-to-block volume konsisten di angka 1,00 selama 3 tahun terakhir, mengindikasikan harga saham di perdagangan tempat pada nilai buku dan laba per sahamnya. Dividen yang stabil pada level 4-5%, mencerminkan kebijakan dividen yang predictable. Namun, defensive preference yang sangat rendah, rata-rata 3%, menunjukkan bahwa sebagian besar laba ditahan untuk reinvestasi keseimbangan di bagian kepada pemegang saham. Kesimpulan, berdasarkan analisis rasio keuangan, kondisi perusahaan menunjukkan dua tren utama yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, perusahaan mempertahankan stabilitas eksternal dan likuidasinya masih dalam batas aman, ditunjukkan oleh rasio pasar yang konsisten dan Ya, kemampuan memenuhi taruh, taruh, kewajiban taruh, sejangka taruh, taruh pendek. lagi itu. Namun, di sisi lain, perusahaan menghadapi tekanan operasional dan finansial yang serius, termasuk penurunan likuiditas dan profitabilitas, beban utang yang tinggi, serta inefisiensi operasional yang parah, terutama dalam penagihan piutang. Secara keseluruhan, perusahaan berada dalam situasi rendah dengan fundamental yang melemah. Stabilitas rasio pasar dan likuiditas yang masih aman dapat menutupi masalah pendasaran seperti ketergantungan pada utang, margin yang menipis, dan operasi yang efisien.
Jika tren negatif dalam solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas ini tidak segera dibalikan, daya tahan perusahaan dapat dalam jangka panjang beresiko terganggu. Sudah ya, oke. Udah. Ya, segitu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.